perkenalkan nama saya Stefani dan saat ini saya disibukkan dengan kegiatan saya sebagai pengelola dari coffee shop saya sendiri, kemudian tutor pelajaran dan juga musik, dan juga terkadang sebagai baker part-time. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir 2 tahun terakhir ini kita hidup berdampingan dengan kondisi pandemi COVID. Saya sebagai pengusaha pun ikut merasakan dampaknya dan cukup signifikan. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang hadir saat ini pun kecil maupun besar ikut merasakan akibat dan dampak dari pandemi saat ini. Tetapi dengan strategi yang tepat, kita bisa memutarbalikkan keadaan saat ini menjadi keuntungan bagi diri kita sendiri, bahkan kita bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Untuk berada di titik seperti sekarang ini tentu saja bukan proses yang mudah dan cukup sulit, di mana saya memulai untuk mengatur keuangan saya sedari dini, lebih tepatnya ketika saya sedang bersekolah. Dampaknya cukup besar bagi kehidupan saya saat ini, di mana kebiasaan yang baik dan lifestyle mengatur keuangan yang saya lakukan sedari dini membuat saya survive hingga saat ini. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk kita simak talk show malam hari ini sampai selesai. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Excited ya malam hari ini. Akhirnya setelah hampir 2 tahun, KGC Talk Show hadir kembali. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tasya dan teman-teman juga, terakhir kalau nggak salah itu KGC Talk Show bulan Februari 2020. Ya, betul banget. Waktu itu topiknya Finding Your Purpose ya, bersama dengan Pastor Victor Wang. Dan senang sekali malam hari ini bisa hadir kembali ke KGC Talk Show. Perkenalkan dulu, mungkin ada teman-teman yang baru datang beribadah malam hari ini. Saya Septina dan malam hari ini saya ditemani the next generation of KGC Talk Show host ya. Ada Tasya, tepuk tangan buat Tasya. Shalom teman-teman semua. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat ya, Tasya itu yang mana sih? Kadang-kadang berubah penampilannya, kadang-kadang pakai poni, kadang-kadang nggak pakai poni. Jadi itu adalah 2 orang yang sama ya. Jadi yang pakai poni sama yang pakai poni itu sama, namanya Tasya. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Hari ini debut pertamanya Tasya menjadi co-host di KGC Talk Show. Kita kasih support sekali lagi untuk Tasya. Baik, tadi sudah kita lihat sama-sama video profil dari special guest kita malam hari ini bicara soal mengelola keuangan. Sebelumnya saya tanya ke Tasya dulu sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai anak muda. Menurut Tasya kenapa penting buat kita mendengarkan dan juga membicarakan soal mengelola keuangan? Oke, jadi untuk membicarakan, untuk kita harus mengerti tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik, itu tentunya kita harus sudah sadar sejak masa muda khususnya. Karena apa? Karena ketika kita berbicara, ketika kita belajar tentang mengelola keuangan, itu enggak cuma hanya berdampak untuk dalam masa waktu yang pendek, tapi juga ke masa depannya itu akan seperti apa. Jadi anggapannya itu kayak sedia payung sebelum hujan. Karena kan keuangan itu kita nggak bisa prediksi ya. Nanti mungkin keuangan kita bakalan berjalan baik, tapi nanti ada suatu saat di mana keuangan kita mungkin akan down atau kita akan merasa sulit gitu untuk mengatur keuangan. Nah, jadi kita penting untuk belajar sejak masa muda khususnya. Setuju ya. Dan tanpa berlama-lama supaya nanti teman-teman juga ada kesempatan untuk bertanya sama special guest kita malam hari ini. Kita nanti di akhir teman-teman dikasih kesempatan untuk bertanya langsung ya. Nah, teman-teman langsung saja tanpa memperpanjang lagi durasi untuk
pembukaan ini kita panggilkan special guest kita untuk maju ke depan, Stephanie Nurina, SEMM GMA. Ya, Stephanie ini lulus dengan predikat mahasiswa aktif berprestasi dari Universitas Kristen Surabaya, Petra Surabaya pada 2013. Kemudian di tahun yang sama dia juga mendapatkan Certified Management Accountant dan juga John Robert Powers. Kemudian tahun 2014, hanya setahun ya S2-nya ya, Cum Laude Master of Management ya. 2 tahun, jadi waktu S1 tugas akhir udah masuk S2 gitu. Wah, sambil tugas akhir langsung ngambil S2 ya. Dan tahun 2015 Stephanie juga menjadi delegasi Indonesia untuk konferensi internasional on global business, economics, finance, and social science di Thailand. Tepuk tangan untuk teman kita malam hari ini. Stephanie, mau dipanggil Steph atau Ani? Stephanie, nggak apa, Steph aja. Steph aja, oke. Biasanya dipanggil, ada beberapa yang panggil Ani gitu ya. Silakan duduk. Sana. Oke. Aku kayak sama, ini nggak bisa lihat-lihatan ya, aku geser dulu. Biar bisa contek-contekan ya. Ya nanti kita terhalang, nggak bisa saling menatap satu sama lain. Nggak bisa kode-kodean. Iya, oke. Tadi teman-teman kita sudah lihat video profil singkat dari Kak Stephanie. Jadi kita tahu ya sekarang kesibukan dari Kak Stephanie itu adalah mengelola kafe Janji Jiwa. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah ke Janji Jiwa, boleh dong setelah selesai KGC nanti langsung cus nongkrong ke sana ya sambil ngobrol-ngobrol, langsung mempraktekkan cara mengelola keuangan. Wah, terus Steph dipromosikan loh. Thank you. Oke, nah karena kita sudah lihat profil singkatnya tadi nih Kak, nah kita boleh dong tahu ada berapa sih karyawan yang sudah dipekerjakan sekarang di Janji Jiwa? Oke, untuk jumlah karyawan ya, jadi awalnya itu saya start dari 3 orang, kemudian sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah percayakan kurang lebih 10 orang yang ada di outlet gitu. Wow, 10 orang ya, luar biasa. Kita tahu ya, Stephanie waktu kita pertama kenal dulu awal-awalnya usaha yang zaman-zamannya YPS ya. Iya. Masih YPS, mungkin ada yang belum tahu. Produk yang dibuat oleh Stephanie yang dipekerjakan mungkin tidak sampai seperti sekarang. Nah, tentunya apa yang dicapai oleh Stephanie hari ini, apalagi di tengah kondisi pandemi ya, mempekerjakan 10 orang gitu ya, harus setiap bulan membayar gaji 10 orang seperti itu tentunya tidak mudah dan hasil dari apa yang dilakukan oleh Stephanie di masa lalu. Sekarang ini adalah masa depannya masa lalu kan, nah ya, kita betul. mau dengar dari Stephanie, apa sih yang Stephanie lakukan di masa lalu sampai bisa jadi seperti sekarang? Oke, jadi untuk sampai ke titik ini seperti yang tadi di video profile ya, tentu tidak mudah ya, dan banyak perjuangannya juga. Jadi saya memulai memulai untuk menata masa depan untuk ada di sini tuh cukup lama ya. Tentunya dari mungkin sejak kuliah ya, dari zaman sekolah, saya sudah mulai memikirkan untuk bermimpi untuk saya nanti mau jadi seperti apa. Karena waktu awal masuk kuliah kan ceritanya kayak nggak tahu nih mau pilih jurusan apa gitu. Terus akhirnya ya udah ambil accounting aja gitu karena itu yang familiar. Tapi kemudian dari situ mungkin saya mulai berpikir kalau apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, saya nggak mau kalau itu jadi sia-sia atau saya bisa nikmatin sendiri gitu. Saya mau apa yang saya kerjakan itu bisa dinikmati banyak orang, bisa menjadi keuntungan buat banyak orang juga. Dari situ saya menemukan visi bahwa saya ini mau menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Jadi apa yang Tuhan taruhkan, apa yang Tuhan berikan buat saya juga berusaha untuk mengembalikan itu lagi kayak gitu. Dan salah satunya itu ya saya memulai kebiasaan untuk mengatur keuangan dari sejak kuliah. Hal kecil, karena kan waktu kuliah saya lihat teman-teman di sini ya, kalau kuliah tuh bisa sambil kerja kayak gitu. Itu kayak wow banget gitu loh buat saya, karena waktu saya kuliah itu saya belum bisa setotalitas itu yang sambil bekerja terus bisa kesana kemari membantu orang tua juga kayak gitu. Jadi saya cuman concern sama kuliah saya. Jadi saya waktu itu cuman mencoba untuk memanage keuangan yang
orang tua saya berikan. Jadi saya maksimalkan, saya gunakan kepercayaan yang orang tua saya kasih itu sebaik mungkin. Salah satunya dengan cara menabung itu. Jadi pertamanya punya mimpi dulu, kemudian ada langkah yang diambil, mengelola yang ada, kemudian menabung. Nah, soal menabung, kalau bicara menabung dari tadi belajarnya dari kuliah seperti itu, sampai usaha yang jalan sekarang ini, apakah juga hasil dari menabung seperti itu? Iya, tentu saja ya. Jadi waktu awal itu kan dari mimpi untuk bisa membantu banyak orang. Ya tentunya itu kan bukan kayak kita bisa nggak ada apa-apa, kemudian kita bisa bantu gitu kan. Tentunya kita kan memberi apa yang ada dalam diri kita tuh tergantung sama apa yang kita punya gitu kan. Kalau kita nggak punya apa-apa kan berarti kita nggak bisa kasih nih, ceritanya kan gitu logikanya. Jadi dari situ saya mulai selain menabung ilmu, ya saya menabung sedikit demi sedikit dari uang yang orang tua saya kasih. Jadi waktu itu case-nya ya saya mulai mencoba untuk bertanya-tanya nih instrumen keuangan di bank. Di situ startnya kayak gitu. Apakah ada enggak yang bisa saya investasikan sedikit lah, nggak banyak karena kan masih kuliah dan belum bekerja kan. Jadi tentunya itu dimulai dari hal kecil gitu, menabung dari kecil-kecil yang ada aja deh, semampunya berapa kayak gitu. Nah, yang kecil itu kemudian berkembang jadi seperti yang sekarang, seperti apa itu prosesnya? Nggak mungkin kan kalau misalkan nabung di bank dari zaman kuliah, terus tiba-tiba bisa jadi mungkin modal usaha atau seperti apa? Oke. Jadi teknisnya ya, teknisnya sih waktu itu saya pertama karena di kampus itu kan kayak ada bank gitu kan. Jadi saya coba tanya ke sana, ada nggak yang bisa saya tabung nih di produk apa ya kayak gitu. Kebetulan waktu itu saya disarankan untuk ke tabungan pendidikan. Jadi saya mulai dari situ, tapi dari situ saya sudah punya mimpi, suatu hari di umur saya sekian saya sudah punya target kalau saya mau apa kayak gitu. Tapi kan misalnya nih mimpi kita kan besar, saya mau punya rumah kayak gitu kan di umur saya yang ke-27 misalnya. Jadi before 30 biasanya itu kan banyak tuntutan tuh ya, sebelum 30 harus punya ini kayak gitu kan. Nah saya juga punya waktu itu, tapi saya tahu kalau misalnya saya nggak mungkin kalau nggak ada usaha dari sekarang tiba-tiba bisa dapet nih. Waktu itu sudah kayak nginceng, oke, harga rumah nih misalnya di Palangkaraya 100-200 juta misalnya. Nggak mungkin dong kalau kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba bisa beli gitu kan. Jadi saya mulai untuk meraih mimpi saya untuk punya aset misalnya seperti itu. Jadi mulai nabung, kemudian setelah 3 tahun menabung di kuliah, kok saya merasa bunganya kurang ya gitu ya. Lalu saya switch akhirnya gitu kan, dari tabungan saya switch ke aset. Waktu itu saya beli emas kebetulan. Nah puji Tuhannya waktu itu emas itu harganya lumayan, lalu saya jual. Dan itu kan untuk beli emas tuh kayak hasil 3 tahun gitu kan, jadi nggak langsung kayak bisa beli gitu. Jadi hasil 3 tahun nabung, terus saya beli emas, terus harganya bagus, saya jual lagi. Kebetulan mama saya waktu itu bilang, duitnya nganggur, coba gimana kalau Ani coba ini deh, beli tanah aja gitu. Oke gitu, saya lihat tanah di Palangkaraya ini masih affordable buat dibeli daripada di kota gitu. Jadi saya switch lagi ke aset yang lebih bernilai kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak beli tanah kayak gitu ya. Jadi dari kecil-kecil dulu ditabung sampai akhirnya beli tanah. Terus harganya juga beberapa tahun kemudian itu juga meningkat dan cukup baik. Maka saya switch lagi kayak gitu. Jadi enggak di satu tempat ya. Terus saya terus belajar untuk mencari instrumen apa, kemudian apalagi kayak gitu loh yang bisa saya lihat ini potensinya cukup baik untuk saya ambil kayak gitu. Ya seperti itu kira-kira. Tasya? Oke, tadi kita sudah dengar ya tentang gimana sih instrumennya dari awalnya nggak langsung ke hal-hal yang mungkin terlihat wow gitu. Jadi dia mulainya dari hal yang kecil dulu. Nah, lalu sejak kapan sih seseorang itu harus belajar untuk menabung dan berinvestasi? Nah, kalau menabung investasi ya itu menurut saya pribadi itu dimulai dari sejak teman-teman dipercayakan oleh orang tua untuk memegang uang sendiri kayak gitu. Sedini mungkin berarti kan kalau misalnya
Saya dulu waktu masih SD juga misalnya dikasih uang jajan nih, pastikan papa mama nih mengingatkan, oh jangan lupa ya nih dari uang jajan sekian kamu harus kasih ke gereja nih berapa kayak gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu kita mulai bangun habitnya, bangun kebiasaannya untuk kita sharingkan juga apa yang Tuhan percayakan. Itu kan kayak uang juga Tuhan percayakan gitu kan. Nah jadi dari orang tua kasih kita, kemudian kita tabung. Jadi sedini mungkin aja kayak gitu untuk mulai mencoba membangun lifestyle-nya gitu. Oke, berarti kuncinya adalah sejak dini ya. Jadi teman-teman yang masih muda, jangan menunda-nunda lagi ya untuk belajar menabung dan berinvestasi. Nah lalu nih Kak, ada nggak sih instrumen atau jenis tabungan mungkin yang cocok nih untuk teman-teman kayak Gisi yang masih kuliah? Oke, kalau soal tabungan ya sebenarnya instrumennya kan banyak sekarang ya, apalagi setelah zaman selama pandemi Covid ini ada yang tiba-tiba jadi investor ya kan, ada yang tiba-tiba dapat pekerjaan lain sampingannya, ada yang pekerjaannya mandek, tapi ada juga yang tambah maju juga ada kayak gitu. Nah jadinya dari situ kita bisa lihat banyak peluang ya, tapi untuk kita menginvestasikan uang kita tentunya kita juga harus tahu nih ke dalam diri kita sendiri pertama, karena kembali lagi kalau setiap orang itu punya profil resiko yang berbeda-beda kan. Jadi ada 3 profil resiko di sini. Yang pertama itu kan ada orang dengan potensi resikonya yang tinggi, jadi dia suka nih menginvestasikan uangnya semuanya dijor-jorin, tapi dengan return yang tinggi dia berani gitu. Ada orang yang tengah-tengah kayak gini, tengah-tengah itu misalnya yang ya aku berani lah tinggi-tinggi tapi enggak gitu juga lah, kalau gitu juga aku masih deg-degan gitu ya. Nah ada juga yang enggak berani gitu, jadi dia profil resikonya rendah. Jadi itu bertingkat gitu ya. Untuk dari yang profil resikonya cukup rendah, itu mungkin kita bisa ke instrumen perbankan ya, itu kan karena lebih aman gitu kan, dilindungi OJK, kemudian dari pemerintah juga sudah ada aturan yang cukup jelas, jadi teman-teman gak usah takut untuk berinvestasi atau untuk menanya-nanya ke bank, itu juga sebenarnya cukup umum kayak gitu, jadi nggak perlu kita takut gitu kan. Karena sekarang pun dengan modal misalnya 50.000 atau 100.000 per bulan, teman-teman sudah bisa mencoba untuk berinvestasi gitu. Nah investasi itu kan kadang kita merasa kayak, aduh Kak 100.000 ini kok berat ya kayak gitu. Yang punya pacar mana yang punya pacar? Yang punya pacar mana yang punya pacar? Ayo ngaku. Nggak ngaku langsung. Nah pacar itu kan juga bagian investasi sebenarnya kan. Yang kalian traktir makan, yang kalian traktir kopi, nah itu udah berapa itu kan. Investasinya juga belum tentu berhasil loh ya, karena pacaran bisa putus juga, itu investasinya bisa gagal gitu. Iya kan? Mungkin kita melihat ya ini. Ya santai aja teman-teman, santai ya. Nah iya Om nih. Iya kadang kan kita bilang, ih anniversary pertama nih Kak Septi pengennya beliin hadiah yang wow gitu kan. Itu investasi teman-teman gitu kan, yang belum tentu juga berhasil gitu kan. Nah dari situ kita bisa mulai lihat ya peluang dan potensinya itu banyak banget kayak gitu. Kita bisa saving dari mana-mana, entah makan, dana pacaran, ya macam-macam lah pokoknya. Kalau dulu waktu saya kuliah tuh cara menghematnya ya misalnya kan kalau di kota kan jauh nih sekolahnya. Kalau saya jauh berarti saya harus cari tebengan nih gitu. Jadi saya waktu itu punya teman nebeng gantian tiap hari. Hari ini saya, besok teman saya, lusanya saya dan teman saya lagi, itu cukup hemat sih. Dan itu kelebihannya itu bisa saya tabung kayak gitu loh dari uang bensin itu yang saya investasikan kembali. Jadi kalau di perbankan bisa tanya-tanya, ada reksadana yang bisa teman-teman coba yang di auto debit setiap bulan dari rekening, secara tidak langsung kan kayak memaksa kita harus nabung nih karena ada di bank di auto debit gitu. Dan gak bisa ditarik, ya bisa sih tapi susah lah kayak gitu kan. Itu juga memacu kita. Ya untuk yang tengah-tengah sekarang bisa ngambil 2 instrumen, mungkin yang satu yang aman di bank, satu yang saham misalnya. Banyak nih tiba-tiba mendadak investor saham ya sekarang, saya dengar-dengar juga dari beberapa teman-teman kayak gitu. Karena selama pandemi ini memang penelitiannya investor saham itu naik mungkin sekitar 50-90%. Nah itu kan yang di tengah-tengah ya kayak gitu. Nah untuk yang tinggi banget ya teman-teman bisa belajar lebih banyak
di saham atau koin-koin itu ya sekarang kayak lagi booming aja gitu kan. Nah, jadi banyak banget ya, dan itu semua bisa teman-teman pelajari di banyak platform, entah di YouTube, entah di Instagram. Sekarang tuh banyak banget kalau mau belajar tuh kita tinggal buka, tinggal swipe aja kita sudah bisa belajar kayak gitu. Tinggal kita pilih siapa nih sosok yang cocok sama profil kita kayak gitu. Oke, nah tadi ada disinggung nih tentang investasinya dalam pacaran. Nah, mungkin ini agak resikonya terlalu tinggi ya, Ce. Ya, kalau pacaran itu karena belum tentu kan nanti kedepannya akan seperti apa. Nah, kita balik lagi ke topik ya, jangan bahas pacaran lagi. Nah, tadi Kasef ada bilang tentang di bank ya, kita kalau mau aman mungkin mulai dari hal kecilnya dulu di bank. Nah, terus kan tadi ada masalah, ada nyinggung juga tentang menabung. Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang masih belum terbiasa menabung. Nah, itu gimana caranya supaya pelan-pelan terbiasa. Nah, terus juga tadi kan ada disinggung tentang saham. Nah, saat pandemi COVID itu sudah mulai ada di seluruh negara, ya terutama Indonesia, banyak banget anak-anak muda itu yang ikut-ikutan untuk main saham. Alasannya sih karena ngikutin tren biar enggak fear of missing out atau FOMO kata anak zaman sekarang ya. Nah, ada enggak cara untuk supaya anak-anak muda ini enggak stres gitu loh saat main saham, karena kan main saham itu enggak selamanya menguntungkan gitu, pasti nanti kan ada yang tiba-tiba rugi, entah itu ruginya sedikit atau yang besar. Nah, itu gimana Kak tanggapannya? Oke, tes ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya itu kalau misalnya kita nggak terbiasa menabung ya, terus kita pengen mau nabung nih gimana caranya? Ya saya juga susah sih karena kan waktu sekolah juga pengennya banyak ya, pengen shopping, pengen kayak temen, pengen hits juga foto-foto, diupload semuanya, pengen yang oke gitu kan. Ya tapi kembali lagi ya, kita harus clear sama mimpi kita. Kita harus clear sama siapa diri kita dan apa yang bikin kita bahagia, kita mau jadi seperti apa. Jadi itu yang memaksa kita untuk kita save our money gitu. Kenapa? Karena kadang kita itu ya di usia muda seperti saya dulu juga nggak yang sampai se-clear sekarang untuk melihat di masa depan saya akan kayak gini gitu kan, kita nggak bisa lihat. Tapi mimpi itu membantu untuk push diri kita sendiri ya, kayak mendorong untuk kita save. Kalau kita nggak bisa, ya kita ingat lagi. Kalau kita mau belanja, misalnya, ini adalah sesuatu yang penting atau tidak. Pertama, yang kedua ini mendesak atau tidak gitu kan. Kalau ini penting untuk teman-teman beli, oke, bisa dibeli, tapi butuh sekarang atau tidak gitu. Kalau tidak butuh sekarang, nanti juga nggak apa-apa. Berarti ya udah nanti aja gitu, kita tunda pengeluarannya kayak gitu kan. Atau cara lainnya ya seperti yang tadi ya, ada auto debit juga yang dari perbankan itu tawarkan gitu kan. Mau tidak mau kalau kita nabung di bank kan biasanya kemakan sama bunga bank tuh ya, sama admin-admin dan lain-lain ya. Nah dari situ kalau di auto debit berarti kita juga mau nggak mau pasti ke debit gitu loh. Dan cara lainnya itu ya kalau kita punya target, saya yakin juga teman-teman bisa mengerjakan untuk apa yang support targetnya itu gitu loh. Jadi dengan apa yang ada di tangan kita, kita mau ini bisa untuk meraih mimpi kita. Gimana caranya? Ya mungkin salah satunya ya kita harus tabung kayak gitu kan. Misalnya mau beli rumah di umur 30 tadi, ya berarti kita harus nabung dari sekarang kayak gitu. Karena inflasi kan naik terus gitu. Oke, kalau yang tentang saham tadi gimana Kak? Oke, kalau saham itu ya tadi kan banyak, yang kedua ya, saham itu memang banyak banget teman-teman yang saya dengar tiba-tiba main saham selama pandemi gini kan buat cari ceperan-ceperan. Sebenarnya nggak ada salahnya sih. Yang kadang kita FOMO terus kita tiba-tiba ikut-ikutan karena ngeliat bunganya yang fantastis gitu ya, bombastis dan mind blowing kadang kan di beberapa platform kan. Dari situ sebenarnya kita bisa belajar untuk nggak greedy yang pertama. Jadi seninya investasi itu sebenarnya kan kalau dari sisi ini ya,
di sisi firman Tuhan ya kita belajar sabar, kita belajar untuk tidak tamak kayak gitu kan. Jadi waktu investasi naik turun kayak gitu ya kita nggak usah hektik. Tapi dari semua itu yang paling penting tuh ya kita harus prepare dana untuk yang kita investasikan itu sebenarnya kan investasi bisa untung dan rugi. Jadi itu adalah dana yang sebenarnya dana nganggur gitu. Jadi tidak boleh kita pakai uang produktif untuk kita berinvestasi di saham ya. Kalau itu spesifikasi tadi saham atau kripto ya semacam itulah yang fluktuatifnya setiap hari lumayan naik turun ya. Itu kadang bikin jantungan juga buat yang baru-baru kan. Nah itu kita harus siap untuk bahwa misalnya nih saya investasikan 500.000 misalnya. Saya harus siap kalau 500.000 ini hilang. Itu tidak membuat diri saya miskin, tidak membuat lifestyle hidup saya juga jadi turun gara-gara 500.000 ini hilang di saham kayak gitu. Jadi mindsetnya main saham itu juga seperti itu. Jadi kayak kita harus rela ini uang hilang 100%. Jadi kalau misalnya itu untung ya puji Tuhan, kalau enggak membuat kita kepahitan juga kayak gitu. Ya itu selain yang lain-lain tadi ya yang nggak boleh tamak, nggak boleh panik juga kayak gitu. Baik. Dari apa yang Stephanie sampaikan tadi bahwa memang menabung investasi ini hal yang penting karena bisa menunjang apa yang tadi kita impikan, seperti bisa jadi menjawab kebutuhan juga. Nah, kita waktu ngobrol-ngobrol Stephanie selain diri Stephanie sendiri yang menabung, Stephanie juga ini mengajarkan pekerja atau pegawai atau karyawan di Janji Jiwa gitu ya untuk menabung. Nah, berarti Stephanie memang berpikir bahwa menabung ini sesuatu yang penting. Apa sih pentingnya sampai Stephanie juga mengajak nih anak buah nih semua ayo nabung seperti itu? Iya, jadi saya juga melakukan pemaksaan ya terhadap teman-teman saya di outlet ya. Jadi sebenarnya gini kan, seperti yang tadi kita juga udah sharing kan, di sini juga saya mau ajak teman-teman untuk punya mimpi dulu nih, punya mimpi dan kita benar-benar tahu identitas diri kita ini apa gitu kan. Apakah kita ini sekarang sedang memenuhi ekspektasi orang atau kita ini sedang merintis atau menjalankan atau nyicil meraih mimpi kita kayak gitu kan. Nah dari tabungan ini kita bisa pakai banyak hal, dari membantu diri sendiri di masa depan, kemudian membantu teman-teman di sekitar kita. Nah yang terjadi di tempat kerja saya adalah saya membiasakan teman-teman di tempat kerja itu juga untuk menabung gitu kan. Karena saya punya mimpi gitu, bahwa saya ini mau menginspirasi banyak orang gitu. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya punya, saya mau kembalikan semua buat Tuhan kayak gitu kan. Jadi dari sini saya membiasakan teman-teman di tempat kerja untuk menabung. Saya bilang, oke, kita sudah punya tujuan, misalnya tahun depan kita mau pergi berlibur. Tapi saya juga mau teman-teman ada effort, karena ini untuk membuka wawasan kayak gitu kan menurut saya. Jadi saya juga berharap dari apa yang saya tabung, saya bisa kembalikan ke teman-teman yang Tuhan percayakan buat saya. Jadi di tempat kerja itu saya menganggap mereka itu 10 orang adalah Tuhan percayakan hidupnya sama saya kayak gitu kan. Jadi saya harus sebisa mungkin membantu mereka, tapi kan nggak bisa nih kita bantu dengan apa yang nggak ada di tangan kita. Jadi salah satu fungsi menabung itu ya untuk membantu diri kita dan orang lain juga. Kalau itu adalah mimpi saya ya, kalau mimpi teman-teman mungkin yang lain silahkan teman-teman rumuskan sendiri. Jadi dari situ saya cukup senang dengan apa yang saya tabung sejak lama. Jadi selama setahun terakhir saya ada menyisihkan beberapa jumlah uang untuk saya pergi berlibur juga gitu kan misalnya sama teman-teman. Jadi dari situ saya berharap bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan sama saya itu juga bisa terbuka pikirannya. Saya senang kalau mereka itu kayak bertambah pengetahuannya, kemudian mereka meningkat juga standar hidupnya. Tapi untuk semua meningkatkan standar hidup dan juga kemampuan itu kan butuh proses juga kan kayak gitu. Salah satunya itu ya dengan saya membekali mereka untuk melihat dunia lebih luas nih kayak gitu. Mari kita tingkatkan kinerja kalian kayak gitu kan, dengan melihat di luar itu. Kalau kerja di coffee shop misalnya, kebetulan saya di coffee shop, jadi saya bisa kasih tahu standar coffee shop di sini dan di luar itu berbeda jauh.
kinerja mereka tuh bisa sampai sini, kenapa kalian sampai di sini aja? Saya udah kasih lihat mereka kan, kalau mungkin tidak bisa lihat, maksudnya susah untuk melihat tempat ini, saya akan buka mereka di kawasan yang lebih luas, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Nah, dari tabungan itu pun benefitnya buat saya apa? Secara jumlah ya, mungkin kita lihat, besar ya gitu, kalau bawa teman-teman harus pergi gitu kan, ini jumlah uangnya lumayan. Tapi kita lihat lagi, kalau orang-orang yang Tuhan percayakan sama kita bisa bangun hidup mereka, itu akan mengembalikan benefit buat kita berkali-kali gitu loh. Jadi kayak misalnya selama pandemi ini, di awal pandemi, saya sebagai pengusaha kan juga lumayan ini ya, terdampak gitu, karena beberapa bulan nggak nutup gitu kan usahanya. Tapi saya punya saving yang bisa bantu mereka untuk tetap bekerja tanpa ada pemotongan karyawan, tanpa ada pemotongan gaji juga. Nah, itu hasil dari mana? Ya hasil menabung. Buat apa? Buat saya dan teman-teman saya kayak gitu. Karena setelah pandemi pun ternyata semua Tuhan kembalikan lebih-lebih lagi gitu loh. Jadi ukuran kita itu sejahtera atau tidak itu bukan berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang kita bisa kasih. Karena itu mencakup semuanya gitu kan. Kalau kamu bisa kasih lebih, berarti Tuhan sudah kasih kamu lebih lagi gitu kan. Yang kita kasih ini juga belum tentu uang ya, ini bisa pengetahuan dan lain-lain juga gitu. Wah, luar biasa ya, dari tabungan kita bisa jadi berkat juga buat orang lain, itu poinnya ya. Nah, biasanya kan kalau nabung itu dalam mengatur pengeluaran ya, kita sudah terima pemasukan, itu biasanya tabungan itu biasanya yang terakhir. Kalau sudah ada nih kewajiban bayar ini, nah terakhir uang sisanya itu yang ditabung. Nah kalau Stefani gimana nih untuk pengaturan pengeluaran khususnya juga untuk menabung ini? Oke, untuk konsep menabung ya. Jadi konsep menabung itu adalah bukan yang uang sisa yang kemudian kita tabung kayak gitu. Uang tabungan itu saya anggapnya ya sama seperti perpuluhan. Jadi kalau perpuluhan itu kan di awal nih, kita udah potong 10% penghasilan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tabungan itu juga sama, dipotongnya di depan gitu, bukan di belakang. Bukan karena kita udah jajan selesai, kalau habis ya udah, kalau ada sisa baru kita tabung. Jadi konsepnya menabung itu juga ada di depan, setelah kita keluarkan perpuluhan, setelah kita keluarkan misalnya uang kos-kosan dan lain-lain itu ya harus kita sisihkan juga tabungan, sisanya berapa, ya mari kita cukupkan itu untuk hidup kita, makan dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah tadi kan ada disinggung nih Kak tentang menabung. Nah jadi kita kan pentingnya itu kan berarti menyisihkan uang tabungan itu berarti dari awal bukan di akhir kan. Nah tadi juga ada disinggung tentang kita memotong uang tabungan kita itu dari 10% penghasilan kita. Nah gimana kalau untuk teman-teman mungkin yang masih belum punya penghasilan gitu, jadi dia masih menerima jajan dari orang tua. Nah gimana itu berbicara mengenai soal perpuluhan? Nah iya, tadi kembali ke awal lagi ya, kalau misalnya kita mau mulai dari mana ya mulai dari saat kapan kita dipercayakan untuk pegang uang sendiri, ya termasuk waktu kita sekolah gitu kan. Waktu kita kuliah kan pasti orang tua juga kasih. Nggak apa-apa, itu ditabung aja. Seperti kayak saya juga, saya bukan menabung hasil kerja saya sendiri gitu. Dan saya cukup bangga sama teman-teman di sini ya, waktu datang ke sini kayak, wah ini kuliah udah pada kerja ya gitu ya, udah pada menghasilkan gitu. Lalu dibandingin sama aku dulu tuh kayak bukan apa-apanya. Apalagi kalau lihat sekarang itu kayak membuat saya juga lebih bersemangat kayak gitu loh. Jadi teman-teman di sini juga sebenarnya bisa banget untuk lebih daripada saya kayak gitu, bisa banget untuk mencapai mimpi yang lebih tinggi lagi kayak gitu, karena teman-teman sudah mulai lebih dulu daripada saya kayak gitu kan. Di umur saya yang sekarang mungkin saya baru mulai dari umur sekitar 20-an lah ya. Kalau di sini mungkin kuliah sekitar 19 tahun, saya sudah pada mulai bekerja gitu kan. Nah jadi mulai dari situ pun, dari meskipun masih dikasih sama orang tua itu sebenarnya nggak apa-apa juga kayak gitu. Itu juga sebuah tanggung jawab kan. Kalau kita dikasih uang, ya berarti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di tangan kita gitu kan. Seperti talenta itu kan, kalau teman-teman bisa kelola dengan baik, tentunya akan dipercayakan yang lebih besar. Kalau tidak bisa mengelola dengan baik, pasti orang tua juga ngomel. Jangan-jangan dipotong. Ya kayak gitu. Oke, tadi bicara soal pengeluaran. Nah, kalau untuk tabungan sendiri, apakah
bisa disampaikan nih, kalau Stefani dari pemasukan itu berapa persen yang ditabung? Kalau perpuluhan kan udah jelas 1/10 dari penghasilan. Nah kalau tabungan berapa persen? Terus yang lain-lain, mungkin biar teman-teman tahu juga ngepostnya ini berapa persen sih untuk pengeluaran. Oke, kalau persentase itu tergantung ya. Maksudnya kalau saya sebagai pengusaha kan naik turun pendapatannya. Jadi ya kalau setiap bulan itu mungkin sekitar 10-20%. Kalau pas lagi bagus, penghasilannya ya mungkin bisa 20%. Kalau lagi nggak terlalu ya udah gitu, paling cuma 10%-nya. Tapi kalau misalnya kayak pandemi lagi torok, ya udah nggak bisa nabung gitu, justru pakai tabungan. Nah itu pentingnya menabung tadi gitu. Tergantung ya. Kalau yang penghasilan stabil, kalau Stefani kasih saran seperti itu sebaiknya berapa persen sih dari penghasilan misalnya tetap ya, yang penghasilan tetap? Itu kan gini Kak, maksudnya kalau persentase itu kan variatif ya, karena range gajian itu juga lumayan tinggi kan. Kalau misalnya yang gajiannya 2 juta, 10% itu 200.000. Itu mungkin 1,8 agak susah ya untuk hidup misalnya nih. Dibandingkan sama yang gajinya 5 juta misalnya. Kalau 10% 500.000, 4,5 masih bisa hidup nih. Jadi kita nggak usah memaksa diri kita untuk menjadi lebih tinggi juga, maksudnya untuk harus segini gitu. Ya secukupnya aja, sebisanya, yang penting sebijaksananya aja kayak gitu. Kalau misalnya dapatnya sekian, ya yang penting kita konsisten gitu aja, kita setia aja gitu dalam hal-hal kecil. Jadi kalau boleh jujur, dulu juga mulainya pun dari saya sendiri, dari 100-200 ribu juga setiap bulan kayak gitu loh, yang saya tabung dan saya hemat dari uang makan dan bensin tadi itu gitu. Nah kalau di sini juga tadi Stefani bilang ya, sambil kuliah ada teman-teman yang sudah belajar berusaha gitu ya, udah jadi pengusaha muda gitu ya. Nah kalau Stefani sendiri mengatur sebagai pengusaha ya, mengatur pemasukan dan juga pengeluaran itu seperti apa? Kadang kan misalkan kalau usaha itu uangnya bisa kecampur sama uang pribadi. Nah kalau dari Stefani sendiri sebaiknya kalau uang usaha itu apakah sebaiknya memang harus dipisah atau nggak masalah sih kecampur juga sama uang pribadi juga nggak apa-apa seperti itu? Ya minum sebentar. Haus. Ya, jadi untuk pengelolaan keuangan usaha ya, sebaiknya dipisah gitu. Karena saya banyak menemui ya teman-teman yang buka warung di sekitaran Palangkaraya ini kadang suka curhat gitu ya kalau belanja ke warung. Aduh kayaknya penghasilannya gede tapi kok waktu belanja nggak ada nih duitnya gitu kan. Ya mungkin kecampur gitu. Karena kalau misalnya kita campur nih, misalnya in case uang usaha kemudian sama uang pribadi dicampur, kita bakal kayak susah misahin gitu kan, misahin ini untungnya berapa, ini ruginya berapa kayak gitu. Kalau teman-teman yang startup, saya sarankan untuk buka rekening sendiri gitu, karena misalnya nih ya modal usaha 5 juta misalnya, kemudian setelah 1 bulan kita berusaha, tentu uang itu 5 juta balik kan sama untung-untungnya. Misalnya untungnya 7 juta, kita tuh bisa panik gitu kan, nggak pernah pegang sebanyak ini nih, tiba-tiba ada banyak uang dari rekening kita gitu kan. Nah itu bisa kayak panik, kayak oke, berarti aku bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Itu kan kayak mindset yang udah kayak umum banget gitu. Kalau kita ngeliat, gatel aja kalau lihat ada uang di tabungan gitu kan, kayak pengen aja belanja, kayaknya cukup deh, kayaknya cukup. Nah kayak gitu tuh yang kita hindari kayak gitu. Jadi sebaiknya itu dipisah biar kita tahu gitu, dan itu juga membantu kita untuk kontrol keuangan kita. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu saya pribadi itu cuma taruh uang untuk makan aja di rekening, jadi saya setiap mau jajan atau saya mau tarik uang, saya cuma oke, kita hidup berpura-pura miskin aja gitu ya, kita hidup secukupnya aja karena uang jajannya cuma segini gitu. Kita nggak mau lihat yang kita tabung, yang kita investasikan, uang yang ada di rekening kerja juga kita nggak mau lihat kayak gitu. Kita lihat uang yang ini aja kayak gitu. Oke. Kalau kesulitan ya soal mengelola keuangan, kalau Stefani kan mungkin sudah belajar ekonomi, kemudian S2-nya juga manajemen, tapi tetap ngalamin kesulitan nggak dalam mengelola keuangan?
Kesulitan tuh tetap ya, selalu ada kayak gitu. Kalau misalnya apalagi lagi zaman-zaman kayak gini tentu tambah susah kayak. Tapi disitulah seninya kan, terus pentingnya kita nabung kayak gitu. Jadi idealnya kalau sebagai pengusaha atau teman-teman yang mau memulai usaha juga bisa menerapkan konsep ini ya. Yang saya terapkan itu ya waktu saya memulai usaha, saya mulai merintis, saya mulai menabung dan saya siapkan dana mengendap 6 bulan kalau semisal terjadi kayak kejadian yang tidak terduga kayak misalnya pandemi Covid. Ini tuh kejadian yang tidak terduga buat saya karena waktu itu usaha saya baru berjalan setahun tiba-tiba kena pandemi Covid gitu. Ya, tapi dari situlah saya merasakan untungnya punya tabungan. Karena dalam usaha saya terapkan untuk dana mengendap 6 bulan itu kan yang saya cicil setiap bulan saya tabung mengendap 6 bulan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, teman-teman yang Tuhan percayakan tadi, barista saya itu tetap bisa dibayar dengan layak, tetap bisa hidup dengan layak dari dana yang saya tabung 6 bulan ini gitu. Dan benefitnya tuh cukup besar setelah pandemi selesai, Tuhan kembalikan lebih-lebih lagi gitu. Oke, nah kita agak mundur sedikit tapi nggak terlalu mundur juga ya Kak ya. Nah tadi kan udah dijelasin nih tentang adanya pos-pos pengeluaran ya, kita udah dibagi-bagi. Nah tapi pasti kan ada aja terkadang kita susah gitu untuk membagi untuk ke pos-pos pengeluaran itu. Nah kalau misalkan nih kayak tadi kan dari sisi seorang pengusaha kita harus memisahkan antara uang pribadi dengan uang dari modal usaha. Nah tapi kalau misalkan kita nih masih merasa kurang dari uang modal itu, kita perlu nggak sih untuk melakukan sebuah pinjaman? Oke, tentang pinjaman ya, ini sesuatu yang menggiurkan. Dan soal meminjam ini ya, pinjaman meminjam ini ada 2 macam ya, mau pinjaman konsumtif atau produktif. Yang produktif tentunya untuk bekerja, untuk investasi, jangan pakai uang pinjaman ya. Ya untuk bekerja supaya kita dapat penghasilan kembali. Dan konsumtif itu misalnya ya mau beli iPhone 13 nih yang terbaru. Siapa yang nggak pengen kan? Ya, suami tolong. Kode. Ya jadi kayak, aduh teman-teman pada diem semua nih. Ya jadi apa namanya? Aduh sampai lupa tadi. Pinjaman. Iya pinjaman, pinjaman. Jadi konsepnya pinjaman, saya tidak pungkiri ya, kalau saya sendiri pun dengan usaha saya yang sekarang itu masih ada pinjaman gitu. Tapi konsep meminjam itu juga saya kerjakan dengan cukup matang gitu. Misalnya waktu saya mau pinjam nih kebetulan saya partner sama adik saya. Jadi saya pasti diskusi berdua nih gimana baiknya kalau kita mau pinjam. Oke, baik kita bisa cover pinjaman ini berapa banyak gitu kan, yang menentukan berapa yang mau kita pinjam. Jadi kalau misalnya sekarang waktu itu saya belum pindah outlet ya, saya masih di outlet yang lama. Kemudian kami berpikir bahwa ini bisnis yang cukup baik, tapi kita nggak punya modal, kita nggak cukup dana, bagaimana kalau kita mengajukan pinjaman? Dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa worst case-nya misalnya setelah meminjam usahanya tidak lancar. Disitulah saya harus berpikir kalau usaha saya yang sebelumnya bisa cover iuran pinjaman yang di depan, kayak gitu. Jadi kita boleh pinjam kalau saat ini kita merasa kita mampu membayar apabila usaha yang kita bangun dengan pinjaman itu gagal. Gitu. Jadi tidak meminjam lalu kita jor-joran aja pasti berhasil. Puji Tuhan kalau berhasil, tapi kan perjalanan itu tidak begitu mudah gitu kan. Nah, di situ kita harus yakin kalau oke, saya sudah sesuaikan besarannya berapa, saya mampunya berapa ya segitu aja, nggak usah dilebih-lebihin kayak gitu. Nah itu kan kasusnya Stefani punya usaha lain yang bisa backup kalau pinjaman ini nanti atau usaha yang baru dimulai ini nanti nggak jalan gitu ya, sementara cicilan harus terus jalan. Nah gimana kasusnya kalau ini usaha satu-satunya yang baru seperti itu, dan apakah yang sama, prinsip yang sama juga berlaku, misalkan sebelum meminjam untuk usaha itu juga prinsipnya bersama berlaku?
Iya dong, kalau misalnya waktu itu kan juga memang saya kondisinya usahanya cuma satu gitu kan, dan memang satu-satunya itu yang lain sampingan aja gitu kan, yang itu pendapatan utama. Jadi saya udah tahu resikonya, misalnya saya pinjam sekian juta, kemudian saya harus bayar dan ada sisanya dari dari penghasilan yang saya bayarkan ke pinjaman, saya pastikan itu cukup gitu, cukup dulu untuk kehidupan saya gitu. Berarti selama pinjaman berjalan 3-4 tahun misalnya, saya bisa cukup hidup tanpa berkekurangan. Intinya seperti itu, jangan sampai pinjaman itu membuat kita standar hidupnya jadi turun, atau itu malah nyusahin orang tua juga kalau misalnya anaknya jadi kelilit utang kan, kayak gitu. Oke. Nah ini kalau soal pinjam meminjam sekarang udah banyak ya, juga pinjaman online yang ya kita dengar kasus-kasusnya luar biasa. Tapi ada juga mungkin yang minjam, ini bukan konteks usaha, misalnya antar teman seperti itu. Stefani gimana kalau sebagai orang yang didatangin untuk meminjamkan uang gitu? Banyak ya kayaknya. Ya itu kondisi yang saya dipinjemin ya. Ya kalau temen pinjem uang, ya itu susah ya. Gimana ya jawabnya? Dilema ya. Jadi gak enak nih. Ya kalau teman pinjam uang ya, kalau saya sih yang selama ini saya lakukan itu, saya bakal tanya pinjamannya nih buat apa, yang pertama. Yang kedua ya saya lihat orangnya. Yang ketiga ya kalau misalnya saya ada hati, maksudnya Tuhan gerakan hati saya mau bantu, ya saya akan bantu, tapi saya anggap uang hilang aja gitu. Kalau misalnya pinjam 500.000 boleh enggak gitu. Kalau saya tidak berkenan, saya berkenannya 100.000 misalnya, ya udah saya kasih 100.000 aja gitu. Tapi aku juga don't mind, saya don't mind kalau itu hilang juga nggak apa-apa kayak gitu. Tidak memberatkan hati, tidak membuat kepahitan. Kalau dikembalikan syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Saya kasih aja gitu. Jadi kalau dari diri sendiri tadi sudah menetapkan kalau mau pinjam nanti mampu untuk bayar. Nah kalau kasusnya orang lain yang pinjam ke kita juga tadi ikhlas ya kalau uangnya nggak kembali. Iya. Karena bisa merusak pertemanan ya kadang-kadang juga untuk masalah uang ini. Bisa jadi kadang musuhan, apalagi kadang tuh yang minjem lebih galak. Nah, Tasya? Oke, biar nggak tegang-tegang dulu, kita kasih tepuk tangan dong untuk Kak Stefani. Oke. Teman-teman nggak ngantuk kan? Masih semangat ya. Ada gilirannya teman-teman sebentar lagi akan bertanya, jadi siap-siap bertanya. Nanti kesempatannya cuma dikasih untuk 3 orang saja. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Nanti waktu kesempatan dibuka langsung ambil kesempatannya. Oke, nah kita tadi udah belajar banyak hal, kita juga udah tahu nih pengalaman dari Kak Stef untuk cara menabung, berinvestasi, dan yang lainnya. Nah pastinya dari hal menabung ini pasti kan ada dampaknya ya, ada efeknya. Nah boleh tahu nggak menurut tanggapan Kak Stef apa sih dampak atau efek yang akan terjadi jika kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik? Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, saya sesimpel malam itu saya bilang Kak Sepi ya jatuh miskin bray. Ya jadi kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik itu dampaknya lumayan besar, karena cepat atau lambat teman-teman semakin hari semakin bertambah umur, kemudian pasti sudah akan selesai tanggung jawabnya di sekolah, kemudian masuk ke dunia kerja. Sebisa mungkin kita tidak memberatkan orang tua kita gitu kan, kita bisa berdiri sendiri di atas kaki kita kayak gitu. Jadi kita tidak boleh gagal untuk mengelola keuangan kita. Kalau kita gagal, kita coba lagi, pokoknya sampai berhasil aja kayak gitu. Jadi akibatnya cukup luas ya, selain kita mempersulit diri kita sendiri, kita mempersulit teman-teman di sekitar kita mempersulit orang tua kita, dan susah gitu hidupnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman mulai dari sekarang, saya juga ajak teman-teman untuk lebih lagi ya, kita mulai mikirin nih,
5 tahun ke depan kita mau jadi apa gitu, 10 tahun ke depan rencananya apa, itu kita udah mulai rumuskan dari sekarang. Dan setiap tindakan yang kita ambil saat ini, kita harus support mimpi itu, kayak gitu. Jadi misalnya, pernah ada cerita ya, sedikit sharing, waktu saya kuliah, saya kerja sebagai guru, sebagai tutor. Waktu itu saya mainlah ke rumah seseorang gitu ya, main ke rumah seseorang, kemudian orang itu tanya, sudah naiklah gaji kamu, jadinya loh. Berapa gaji kamu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita terima saat kita udah mulai bekerja kan gitu. Sudah naiklah. Setelah setahun kemudian ketemu lagi, berapa sekarang? Sudah bisa beli ini belum? Sudah bisa beli itu belum? Nah, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu mematikan sih buat saya, karena waktu itu sempat minder kan, karena iya ya, kayak kerja setahun ya nggak ada bisa beli apa-apa ya gitu kan. Tapi di situ juga menjadi pelajaran buat saya gitu loh. Kalau saya nggak mau kayak gini aja gitu, saya pasti bisa nih suatu hari lebih daripada ini. Yang kedua, sekarang saya melihat lagi ke belakang, barang yang dimention sama orang itu, misalnya kamu bisa beli apa ya yang realistis ya, beli motor lah misalnya. Kamu udah bisa beli motor belum? Sampai sekarang saya nggak beli gitu, karena menurut saya nggak butuh. Yang pertama nggak butuh, yang kedua nggak support mimpi saya, yang ketiga saya tetap bahagia meskipun saya nggak bisa beli ini gitu. Jadi itu membantu banget kayak gitu, untuk kita lebih cermat untuk mengeluarkan uang kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kita membayar ekspektasi orang. Itu kan namanya kita bayarin ekspektasi orang ya, demi kita bergaul, demi kita bisa diterima calon pacar, kita belanjain gitu. Atau misalnya supaya kita terlihat wow, kita beli tas ini, kita beli gadget ini. Nah itu kan sebenarnya kita bisa bertanya lagi, penting apa atau tidak. Setelah beli jadi apa? Ada dampaknya nggak buat kita? Karena kadang nggak beli nggak apa-apa, kayak gitu. Atau tanpa ada itu pun saya masih bisa berteman dengan baik, masih bisa punya punya pacar misalnya yang menerima saya padanya tanpa saya punya ini dan ini dan ini dan ini kayak gitu. Karena ini barang-barang yang tidak support mimpi saya kayak gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu untuk Stephanie. Dari apa yang disampaikan tadi, poinnya memang benar-benar penting ya buat teman-teman kita semua, untuk mungkin kalau selama ini nggak terlalu mikir gitu ya, dapat uang ya udah nggak terlalu dipikir gimana mengaturnya, mengelolanya, soal nabung dan seterusnya. Malam hari ini kita diingatkan bahwa mengatur keuangan, mengelola keuangan yang kita punya, yang dipercayakan untuk kita itu sangat penting. Nggak bisa kita mengalir aja gitu ya. Memang harus dipikirin, ada strateginya juga disampaikan oleh Stephanie. Dan tentunya nggak cuman yang lulusan ekonomi aja ya, semua harus berhadapan dengan pengelolaan keuangan seperti itu. Kita bisa belajar seperti itu untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Sekarang ada waktu untuk teman-teman bisa bertanya langsung sama Stephanie. Yang mau bertanya boleh angkat tangan langsung. 1, 2, 3, silakan. 3 orang saja. Ada kesempatan untuk bertanya. Tidak usah malu. Mungkin dari tadi ada yang pengen ditanyain waktu Stephanie jelasin sesuatu. Oke, ada? Angkat tangan. Oke, buat teman-teman jangan ragu untuk bertanya ya. Nggak mungkin dong sepanjang kita talk show tadi, nggak mungkin nggak ada yang menjadi tanda tanya dalam pikiran kita semua. Ada satu orang. Oke, very good. Saya datangin ya. Oh, ada sudah mic-nya. Oke. Yang sana Mbak, di belakang. Ya. 2 orang lagi, nanti siap-siap setelah Mbaknya, sebutkan nama ya. Nama saya Elsa Magdalena. Saya mau nanya, tadi belum dibilang ya soal self reward gitu. Kalau kita masih kuliah biasanya kan pengen juga nih gitu ngikutin
fashion sekarang gitu, apa-apa yang tren sekarang, ikut teman misalnya cobain kafe ini itu. Nah itu saya mau tanya nih, seberapa seberapa pentingnya, dan kira-kira kalau kita sambil nabung dari uang jajan kita itu gimana ya ngaturnya gitu buat self reward gitu. Terima kasih. Makasih Elsa ya. Oke, 2 orang lagi boleh? Ayo mumpung kesempatannya dibuka, 2 orang lagi. Ada? Apa langsung dijawab dulu sambil Steph jawab. Teman-teman siapin ya. Oke, tentang self reward. This is my happiest part. Pasti happy dia kalau memenuhi self reward. Ya, self reward itu penting menurut saya pribadi ya. Apalagi kalau bekerja, kuliah, setelah ujian, apalagi kalau yang masih bersekolah habis ujian tuh rasanya kayak udah pengen dikasih reward meskipun nilainya belum keluar. Ya, jadi nggak ada salahnya untuk self reward, tapi jangan kebangetan juga. Kadang kita itu ya memikirkan yang terjadi itu biasanya di kalangan teman-teman saya dulu waktu masih kuliah. Semua dibilang self reward. Jadi setelah ujian mau belanja ya self reward, mau makan di tempat hits ya self reward, ya everything about self reward. Tapi self reward itu konsepnya kan kita harus jelas kayak gitu. Itu untuk menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri itu belum tentu dengan cara belanja. Kalau misalnya kita punya keinginan untuk memiliki suatu barang, nggak ada salahnya kalau itu bisa mereward. Tapi kan untuk mencapai untuk kita sampai mencapai reward itu tentunya kita sudah melakukan banyak usaha di depan kan. Itu sama dengan konsep income sama pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau misalnya kita bisa meraih pemasukan sekian, tentunya kita ada kelebihan yang dari biasanya nih. Misalnya saya ambil overtime kerja bulan ini, kemudian saya mendapatkan ekstra uang 300.000. Ya bukan 300.000-nya jadi self reward semua gitu. Kita sesuaikan. Oke, dari sekian kita bisa ambil berapa persennya untuk reward kita kayak gitu. Itu teknisnya kayak gitu ya. Tapi kalau yang nggak teknis ya kembali lagi itu tidak melulu perkara soal belanja dan fashion atau mau ini. Karena kita harus clear lagi apa yang bikin kita bahagia. Itu kan bukan ngikutin temen juga kadang kan. Kalau beberapa temen atau orang-orang yang saya temui, mereka bahagia kalau misalnya pergi ke tempat sepi. Mereka bahagia kalau misalnya bisa me time di rumah sambil ngopi, sambil baca buku, sambil dengar musik. Itu udah self reward kayak gitu. Kalau saya sendiri, saya bisa seharian nggak dikontak sama Bu Maria, itu sudah self reward juga. Itu kayak momen berharga yang setahun belum tentu sekali dia nggak kontak dalam sehari. Ya jadi jangan kita terpaku sama belanja untuk perkara self reward itu. Tapi kalau misalnya pengen ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya harus ini juga ya, bijak juga gitu. Jadi tetap bisa nabung ya kalau tadi Ya, sudah ubah betul. mindset. Tetap kita stick to the rules, stick to the plan, kita tetap mengerjakan mimpi kita. Oke, boleh tepuk tangan tadi juga buat Elsa yang sudah bertanya. Masih dibuka kesempatan teman-teman yang mau tanya, boleh angkat tangan. Ayo, silakan. Ada? Oh Hans kayaknya, separota. Ada teman-teman? Rugi loh kalau nggak nanya, kesempatannya ada 2 lagi. Boleh? Angkat tangan. Oke, ada masnya di belakang yang baju merah marun ya. Silakan sebutkan nama. Shalom. 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 Perkenalkan nama saya Rilin. Saya ingin tanya ke Kak Stefani lah. Iya Ya. betul. Tentu dalam memperjuangkan usaha itu pasti akan banyak tantangan. Salah satunya pasti kita menemui orang yang suka dengan tidak suka terhadap apa yang kita perbuat gitu. Nah, jika Kak Stefani punya pengalaman
bagaimana sikap Kak Stefani terhadap orang yang sepertinya tidak suka gitu dengan usaha, dengan perjuangan Kak Stefani, sehingga Kak Stefani bisa sukses sampai sekarang. Oke, Terima kasih. makasih. Randy ya? Relin, Randy ya. Relin. Oh, Relin. Rally, oke. Saya masih on the way sukses sih, belum bisa bilang kayak sukses banget juga. Tentang haters ya, kalau ada orang yang suka nggak suka, itu selalu ada sih sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ya, kalau sebenarnya itu sih saya sendiri pernah juga kalau misalnya ya itu tadi ya, udah diomongin, udah dikatain, itu ya bikin drop juga. Kadang kalau misalnya omset lagi turun, kemudian tiba-tiba ada yang kayak mencibir, atau sekarang kalau lihat dulu coffee shop cuma ada beberapa, sekarang tiba-tiba jadi banyak kayak gitu kan. Itu kan cukup ini juga ya, kadang ketar-ketir juga kita. Menanggapinya ya biasa aja. Yang pertama ya kita tahu kualitas kita udah sadar sama diri kita sendiri itu punya kelebihan apa, itu yang kita tonjolkan, termasuk di usaha ya. Kita bisa memberikan perbedaan usaha kita dengan yang lain. Coffee shop bisa banyak, kemudian apalagi saya franchise, satu Indonesia ini ribuan outlet, yang membuat perbedaan adalah siapa yang ada di dalam outletnya, kayak gitu. Semua bisa punya usaha yang sama, semua bisa membenci, tapi siapa kita itu yang tidak boleh berubah, kayak gitu. Kita yang memulai usaha, kita yang bangun value-nya, kita yang bangun culture-nya, kita percaya kalau Tuhan itu selalu ada kayak gitu loh. Itu tangan yang tidak terlihat, kadang kita nggak ngerasa, tapi dia bekerja. Jadi kita cukup kerjakan apa yang kita ini aja, apa yang harus kita kerjakan. Kalau misalnya kita merasa nyinyirannya itu benar, ya kita harus sadar diri dan kita rubah, mungkin itu adalah teguran. Kalau misalnya kita merasa itu tidak benar, ya sudah, semakin tinggi semakin besar anginnya. Gitu aja. Jadi nggak perlu ini ya, underestimate diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa usaha kita nih banyak cobaan atau banyak yang nyinyirin, ya saya sih udah aja lah gitu. Karena tidak bisa membahagiakan mata semua orang. Kita tidak bisa, di keluarga aja kadang sudah berusaha masih ada cacatnya misalnya. Jadi memang tidak bisa 100% semua customer bahagia, semua orang yang melihat itu bahagia. Jadi kita maklumi aja kalau memang misalnya ada yang nggak suka gitu. Kalau ada yang nggak suka ya anggap aja angin lalu gitu. Kita tetap berkembang, gitu aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Gimana nih Tasya, dikasih kesempatan nggak satu lagi nih untuk yang mau bertanya? Oh ya boleh dong, karena akan ada sesuatu nantinya, jadi rugi nih kalau teman-teman nggak nanya langsung sekarang, mumpung bisa langsung bertanya sama Kak Stefani. Mungkin boleh satu orang lagi? Oke, Ada, yang sebelah sana. silakan. Silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya secara singkat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veralin. Kan kakak seorang pengusaha nih. Jadi pertanyaanku, titik awal kenapa sih kakak bisa berpikir untuk memulai usaha Kafe Janji Jiwa? Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk memulai usaha yang mungkin bisa menjanjikan di masa yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih Veralin ya. Oke. Awal kepikiran bikin Janji Jiwa. Brandnya nih. Ya, jadi awal mulanya sebenarnya itu dari adik saya yang ada di sana, gitu. Thank you for support. Ya, jadi itulah pentingnya kita punya ini ya, ini sisi lain dari pengusaha ya. Kita pengusaha itu seninya harus punya banyak teman, harus punya banyak relasi, kemudian harus membangun hubungan yang baik, koneksi itu penting, circle lebih penting. Sama siapa kita bergaul, karena ada pepatah bilang ya, show me your friends dan I will show your future. Sama siapa kamu berteman itu menentukan kamu akan menjadi seperti apa. Dari sana saya memilih dan menempatkan orang-orang tertentu di dalam circle kehidupan yang membawa pengaruh baik, dan itu membangun kebiasaan dan lifestyle yang baik juga buat diri saya.
dari situ saya juga punya hubungan yang baik kebetulan dengan adik saya. Dan kita memang punya visi yang sama, mari kita rumuskan dan kita mulai hunting gitu. Jadi bukan kayak kita coba, kita enak terus lagi booming, lalu kita pilih gitu. Enggak, tapi kita punya teman diskusi dalam circle kita itu juga penting ya. Jadi kayak teman-teman yang positif ya, dia akan kasih kamu feedback yang positif. Makanya kita harus pilih. Waktu itu sih awal mulanya pop up dari adik saya dulu gitu. Dia bilang, mau nggak ini franchise ini gitu. Waktu itu saya bukan yang langsung buka usaha Janji Jiwa ya, enggak. Sebelum itu juga saya sudah berkali gagal gitu. Dari situ kita analisa juga usaha ini kira-kira prospeknya gimana ya ke depan gitu. Orang-orang ini apakah sekarang kopi ini kira-kira cuman musiman aja, kayak misalnya Kroffel gitu. Kroffel kita juga awalnya booming, sekarang udah mulai turun. Teh kayak gitu kan, atau mungkin apa deh yang hits ya, kayak beberapa makanan, iya boba kayak gitu. Sempat saya berpikir juga, tapi kita analisa lagi, boba ini kira-kira bakalan jadi lifestyle atau enggak, atau boba ini kira-kira musiman atau enggak kayak gitu. Kemudian company-nya bagus apa tidak, kemudian siapa yang dia gandeng, siapa yang ada di belakang perusahaan itu. Nah itu kan kita lihat semua kan, kemudian kita observe produknya enak apa tidak, perkembangan dan plan-nya dia masuk di budget kita apa enggak, itu penting banget gitu. Kalau kita nggak ada budget untuk sampai di situ ya udah mungkin belum waktunya, kita cari yang sesuai aja kayak gitu. Terus Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Pertanyaan yang kedua tadi soal usaha yang kira-kira akan berkembang nantinya. Usaha yang akan berkembang nantinya ya. Saya bukan peramal sih. Tapi saya percaya kalau setiap kita itu punya talenta yang Tuhan taruhkan kayak gitu. Jadi kita jangan lihat apa yang booming, kita lihat apa yang bisa long last, apa yang bisa berjalan terus kayak gitu. Kayak kalau kopi tadi saya lihat di sini sudah mulai jadi lifestyle orang. Kalau bekerja nggak ngopi nggak enak, tapi kalau kerja nggak ngeteh nggak apa-apa, misalnya kan kayak gitu. Jadi saya mulai dari passion, bukan dari apa yang booming. Karena saya memang passionnya ada di dunia F&B. Karena sebelum ada Janji Jiwa pun saya bekerjanya dari F&B. Dan itu juga nggak langsung berhasil gitu. Itu juga sempat gagal. Jadi untuk kita tahu apa di depan kita yang bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, gak bisa instan gitu kayak satu kali langsung jadi gitu. Itu melalui perjalanan gitu. Karena dari perjalanan itu kita bentuk usaha yang lebih baik dan itu membentuk diri kita menjadi versi kita yang lebih baik. Gak bisa kita mengelola usaha kalau kita gak punya pengetahuan, kalau kita gak punya kekuatan untuk menghadapi kayak tadi ada yang gak suka. Itu kan semua dilatih gitu kan. Latihan-latihan itu yang kegagalan-kegagalan itu yang jadi pelajaran buat kita untuk depan kita sukses. Jadi kita bisa mulai dari sekarang untuk itu tadi ya, punya mimpi dulu. Dari passion kita bisa cari dari passion ini apa kayak gitu. Saya lihat beberapa teman-teman yang mulai berani untuk keluar dari pekerjaannya untuk menggeluti passionnya. Itu juga ada strateginya kan tentunya. Dari passion bisa jadi support hidup kayak gitu. Jadi dari situ aja sih kalau saya dari passionnya lebih gampang kan. Kalau kamu suka kamu kerjakan, itu bisa jadi hobi, bisa jadi hiburan, menghasilkan uang. Itu cukup ideal sih dan menyenangkan juga kayak gitu. Oke, terima kasih Stefani. Gimana nih Tasya? Yang 3 orang sudah bertanya? Oke, nah kami mengucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman tadi yang 3 orang sudah bertanya. Karena kalian sudah berani bertanya, maka nanti kalian akan mendapatkan hadiah berupa voucher Janji Jiwa dan Kintaro Barbecue. Nanti vouchernya boleh diambil pada saat kita sudah selesai semua ya. Oke. Nanti bisa diambil dengan Saudara Yanto ya yang ada di depan. Vouchernya bisa ajak makan
3-4 orang di Kintaro, mana owner Kintaro? Dan minumnya Janji Jiwa. Wah, luar biasa. Nah, kita sudah dengar ya apa tadi yang sudah di-sharingkan oleh Stefani. Saya percaya Stefani sudah jadi inspirasi buat teman-teman malam hari ini. Apa yang disampaikan selama kurang lebih 1 jam ini pasti ada yang didapatkan oleh teman-teman malam hari ini tentang pengelolaan keuangan. Baik itu teman-teman yang juga punya usaha, mau memulai usaha, seperti yang Stefani sudah tetapkan dalam diri Stefani ingin jadi inspirasi bagi orang lain. Saya percaya malam hari ini sudah jadi inspirasi. Benar ya teman-teman ya? Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Stefani. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga yang malam hari ini belum punya kebiasaan menabung, mulai berkomitmen untuk belajar menabung, memaksa diri menabung gitu ya. Mulai memikirkan, mulai punya strategi untuk mengatur keuangan biar masa depan teman-teman juga kita percaya memang masa depan di tangan Tuhan, tapi ada bagian kita juga bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, salah satunya keuangan. Kita nggak bisa mengalir aja kemudian tiba-tiba jadi berhasil, tapi ada bagian strategi, pikiran, akal budi yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita pakai, untuk kita memikirkan tentang pengelolaan keuangan di kehidupan kita. Sekali lagi makasih banyak Stefani. Oke, silakan untuk terakhir apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman sebagai closing statement untuk malam hari ini. Oke, untuk closing statement malam hari ini dari saya yang selalu saya pegang ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Thank you. Amin. Terima kasih sekali lagi Stefani. Sebagai ucapan terima kasih dari pengurus KGC, ada bingkisan yang akan disampaikan oleh Ketua KGC Palangkaraya. Riki, silakan maju ke depan. Terima kasih sudah menginspirasi teman-teman KGC malam hari ini, dan semoga sukses terus usahanya. Terus menginspirasi juga untuk teman-teman yang ada di tempat pekerjaan Stefani sampai orang-orang yang sudah mendengarkan malam hari ini. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan dari Kak Rudi juga mungkin terkait apa yang disampaikan malam hari ini tentang pengelolaan keuangan, mungkin dasar firman Tuhan yang kita anak-anak muda harus tahu gitu ya, bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, sekaligus menutup kita malam hari ini dalam doa. Silakan Kak Rudi. Ya, puji Tuhan. Beberapa catatan saya tentang talk show kita malam hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada 2 jenis berkat yang Tuhan berikan. Yang pertama itu dalam bentuk benih, yang kedua dalam bentuk roti. Nah, apa sih bedanya benih dan roti? Benih jangan kamu makan, karena kalau kamu makan benih, habis. Kamu gak bisa nikmati apa-apa di masa yang akan datang. Benih kamu harus tabur. Supaya apa? Di kemudian hari benih itu tumbuh, kamu bisa nikmati lagi. Nah, berkat yang dalam bentuk roti, kamu mesti makan secepatnya. Roti jangan disimpan. Kalau kamu simpan, roti itu busuk. Roti itu rusak, gak bisa kamu makan lagi. Jadi kamu mesti tahu ada berkat yang kamu bisa nikmati di masa-masa sekarang. Nikmati aja. Kamu mau tadi save reward, silakan nikmati. Karena itu memang berkat roti yang mesti kamu nikmati. Jangan, simpan dulu di bawah bantal. 6 bulan kemudian baru kamu maam. Udah rusak. Kadang-kadang saya di rumah juga begitu. Datang kiriman, roti. Kadang-kadang mereka suka membuat saya gemuk kayaknya ya. Padahal saya kan gak mau gemuk, saya mau begini aja gitu. Tapi kadang-kadang ya begitu, roti banyak kebuang, nggak kemakan. Kadang-kadang
Ya kalau masih bentuknya bagus, kita bisa jadi saluran berkat, kasih ke sana, kasih ke sini, kasih ke sana. Karena memang roti mesti habis gitu. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa ada dua jenis berkat ini. Benih kamu harus tabur. Ya, saya seringkali bicara sama anak-anak KGC, kayak Ricky, kamu udah punya usaha. Jangan habisin semua. Mulai bikin. Minimal sekali kamu punya asuransi lah. Asuransi untuk jaga-jaga. Jangan sampai nabung dari usia 20 tahun. Gak punya asuransi. Maaf kata nih ya, maaf kata. Kita kan gak pernah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba di usia 50 tabungan kita udah miliaran mungkin. Tapi kita sakit. Kita gak punya asuransi. Oh, tabungan kita tuh bisa habis loh. Habis-habisan hanya untuk biaya apa? Pengobatan kita. Tapi kalau kamu punya asuransi, minimal bisa tercover dengan baik. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, puji Tuhan. Di usia tertentu asuransi kamu bisa menghasilkan uang yang bisa kamu nikmati untuk masa pensiun kamu. Jadi jangan boros. Nikmati yang mesti kamu nikmati, tapi ada bagian yang mesti kamu tabung, asuransi. Nah kemudian untuk yang tadi ini, yang seru tadi kan, yang kekinian katanya, bermain saham. Di waktu-waktu pandemi ini memang saham lagi naik. Ya saya cuma sekedar mengingatkan, kita mesti punya prinsip untuk bermain saham. Prinsip yang baik bermain saham, saham itu seperti orang berjualan. Ada pasarnya, ada untung, ada ruginya. Kamu jangan main saham seperti orang berjudi. Karena kalau kamu main saham seperti orang berjudi, saya berani jamin habis. Ya. Kenapa? Karena kamu mainnya seperti orang berjudi. Kalah, tambahin. Kalah, tambah lagi. Habis-habisan. Jadi harus bedakan. Saham dengan judi itu dua hal yang berbeda. Judi tidak boleh menurut firman Tuhan. Saham silakan. Karena itu sebuah keahlian. Kamu bisa belajar. Webinar banyak sekali. Ya. Silakan. Sedikit bocoran. Katanya, ya kalau kamu bermain forex, emas lagi bagus. Ini masa yang baik untuk kamu ya taruhlah sesuatu di emas gitu saudara ya. Biarin sampai katanya Januari. Ya, saya bukan ahli saham tidak, tapi saya dapat bocoran ini. Ada orang WhatsApp kok, ayo ambil kesempatan, main sekian kok. Saya sama istri, nah gimana? Ya nanti sabarlah ya gitu. Jadi ini bocoran aja buat saudara. Ya kalau saudara tergerak ya silahkan tadi. Ingat main dengan duit orang bilang duit dingin. Ya, kalau hilang ya jangan bunuh diri di pohon lombok gitu saudara ya. Hilang aja, it's okay gitu. Ya anggap ya udahlah. Kalau untung nikmati kan gitu. Ya kemudian tadi sempat disinggung tentang ya melihat dunia luar. Ini yang saya juga selalu bawa teman-teman KGC. Saya bilang yuk kamu nabung. Lihat kamu mesti pergi ke dunia luar. Kenapa? Kadang-kadang waktu kita ada di kota kita seperti yang paling hebat. Kita udah menjadi raksasa. Kita yang pokoknya kita udah paling keren lah. Tapi kamu mesti lihat. Kamu mesti keluar. Kadang-kadang waktu kamu keluar, kamu sadar, ternyata pencapaian saya itu ternyata gak ada apa-apanya loh di luar sana. Ternyata apa yang kamu capai sampai hari posisi sekarang, ternyata belum seberapa. Itu baru dibanding dengan orang luar. Belum lagi apa yang Tuhan pikirkan tentang kamu. Bahwa yang Tuhan pikirkan tentang kamu itu jauh lebih besar dari apa yang sudah kamu raih hari ini. Kalau saya mau puas hari ini, saya udah puas sekali, KGC udah sekian loh. Dulu cuman hitungan belasan orang.
Tapi KGC yang sekian orang ini, kalau kita lihat dengan di sana, masih nggak ada seujung kukunya gitu. Dan Palangkaraya ini masih banyak jiwa-jiwa yang bisa kita menangkan. Terakhir, yang investasi gagal 9 tahun tadi mau kesaksian? 7 tahun ya? Aduh, itu perlu kesaksian. Nah, kita atur lah ya, tolong teman-teman talk show lagi tentang investasi yang gagal selama 7 tahun. Aduh, kok saya jadi bersuka cita karena itu ya. Tertawa di atas penderitaan orang, ampuni aku Tuhan. Terakhir, saya mau sampaikan ini. Saya nggak tahu, saya pernah baca, entah Warren Buffett atau apa yang berkata begini. Kalau kamu hidup hari ini dengan 10% penghasilan kamu, nanti ketika penghasilan kamu bertambah 1000%, jangan kamu rubah gaya hidupmu. Jadi kalau hari ini penghasilan kamu 10 juta, kamu hidup hanya dengan 1 juta. Satu waktu kamu berhasil, kamu punya penghasilan 100 juta. Jangan kamu ubah gaya hidup kamu. Karena udah penghasilan 100 juta. Sekarang boleh dong saya penghasilan menikmatinya 50 juta misalnya. Jangan. Tapi hiduplah dengan yang 10% itu. Jangan rubah. Ya. Jangan lagi gaya, dulu makannya geprek gitu sekarang. Sekarang nggak mau, mesti steak, mesti lobster, mesti crab gitu. Jangan. Tapi mulai hidup dengan yang 10%, karena dengan 10% itu kamu hidup. Yang sekiannya itu kamu bisa tabung untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi saya percaya KGC tidak ada hidup yang instan. Semua melewati proses. Saya memulai bisnis di usia jalan 17 tahun, 18 tahun. Saya lewati banyak hal. Saya pernah jadi supir truk, ngampas barang sendiri, pergi ke Karangpangi, nyupir sendiri. Saya banyak lewati banyak hal. Dan banyak kegagalan, tapi itulah hidup. Semua ada prosesnya. Sebab itu nabung adalah salah satu perkara yang cermat. Ya, jangan habiskan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Mengikuti gaya hidup nggak ada habisnya. Ya, sampai kapanpun kamu bergaul dengan orang ini, orang ini lebih hebat, kamu ikutin, habis. Jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi seperti orang lain. Jadi diri sendiri itu enak, kita nggak dituntut lain sebagainya. Jadi KGC nabung untuk masa depan, dan kita mau menikmati berkat yang Tuhan berikan, dan lebih dari itu kita juga mau simpan untuk masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan sore malam hari ini. Kami bersyukur buat bulan yang baru yang Tuhan percayakan buat kami. Memulai bulan ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa mengelola keuangan kami dengan baik. Karena kami tahu kami gak pernah dipercaya perkara yang besar kalau kami gak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sebab itu kami percaya ini satu hal yang Tuhan siapkan buat kami. Untuk kami menghadapi 2022 dengan baik. Engkau mengajar kami mulai dengan mengelola keuangan. Karena kami tahu Engkau mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Aku berdoa buat umat-Mu yang akan mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Mungkin berupa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, pembangunan, persembahan khusus yang dibawa masuk dalam rumah pembenaran Tuhan. Aku berdoa kami menabur dengan sukacita, karena kami tahu kami pasti menuainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Ibadah KGC malam hari ini sudah selesai. Oleh sebab itu pulang dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan namanya Yesus Kristus Tuhan, serta kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian. Sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.